Halo kakak-kakak sekalian, ketemu lagi dengan saya. Ini lanjutan di part 2 ya. Ini kita redekal dulu dengan merek yang kita mau. Kita sesuaikan. Udah posisinya mantap. Ini pakai water slide ya. Jadi pakai air. Nah, udah dapat posisinya. Langsung kita lanjut ke rewiring. Ini saya pakai roller pickup ya, Dirty Blonde. Nah, seperti itu. Saya pasang shielding tape juga, gunanya untuk menghalau sinyal-sinyal dari luar, seperti misalnya sinyal radio. Jadi fungsinya seperti itu. Kita fitkan dulu, kita sesuaikan, kemudian kita cek apakah sudah terkoneksi. Sudah terkoneksi dengan mantap. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pengecekan pickup. Nah, ini untuk pickup standar ya, tapi akan ada saya lakukan mode di sini, yaitu tone blender dengan 7 sound jadinya. Jadi ada karakter telenya nanti di sini. Jadi bisa dicek aja di Google, banyak kok. Tone blender Strat ada. Ini posisi tengahnya yaitu ini, ketiga pickupnya hidup, kemudian 2 pickup hidup. Nah, seperti itu konsepnya. Lebih jelasnya silahkan lihat Google. Kemudian kita lanjut lagi pemasangan grounding yang di belakang supaya ada tahanannya. Sebenarnya saya mau cerita dikit dulu ya tentang konsep gitar custom ini, atau yang kita sebut dengan gitar customan ya. Sebenarnya kalau kita buat gitar dengan baik, dengan hati-hati, hasilnya akan baik juga. Jadi nanti kita akan buat juga gitar dengan merek ini ya, dengan konsep custom, bukan customan tapi custom beneran. Jadi nanti bodinya, necknya akan kita pesan dengan seorang teman yang udah kita desain pakai CNC. Jadi nanti kita buat akan lebih baik lagi. Jadi ini konsepnya adalah trial untuk yang pertama ini. Jadi tetap kita harus trial dulu supaya kita tahu seperti apa nanti jadinya. Jadi ada deskripsi realnya gitu. Kemudian kita lanjut lagi. Ini sekalian saya pakai tools baru yang udah saya pesan di Piranti Laras untuk crowning file, untuk melanjutkan proses refret yang sebelumnya ya, yang sempat tertunda karena ya sambil nunggu alat ini nyampe. Nanti bakalan ada bentuknya. Nah, seperti ini bentuknya. Ada insert untuk kikirnya yang terdiri dari 3 insert, mulai dari small, medium sampai jumbo. Kebetulan yang kita pakai nanti adalah yang medium. Nah, itu kita pakai, kita crowning sambil kita lihat ya bentuk dari satu fret ke fret yang lainnya harus sama. Kita gosok aja terus seperti itu. Setelah ini nanti akan masuk proses pengamplasan. Mulai dari amplas kasar dulu ya, saya pakainya amplas 400. Ini konsepnya masih crowning amplas ya. Itu saya buat sendiri dari akrilik, saya bentuk sampai dia membentuk seperti fret, kemudian ditaruh amplas, dijepit, terus digosok. Supaya apa? Supaya nanti waktu kita mengcrowning pakai amplas ini bentuk fretnya tetap berbentuk fret, tidak
tidak tidak rata atau tidak flat, tapi membentuk membulat lagi seperti sedia kala. Ini untuk awal amplas kasar ini saya pakai mulai dari amplas 400 sampai ke 2000. Terus ada nanti steel woolnya juga. Kemudian dibalik ya, jadi enggak sebelah aja yang kita cloning amplas, tapi juga di arah berlawanan sebaliknya. Supaya apa? Supaya balance nanti, jadi bukan hanya bentuknya aja tapi fungsinya juga. Jadi seperti itu proses yang saya lakukan untuk refract. Nah seperti itu sampai ke ujung, sambil diperhatikan juga, sambil dilihat. Kemudian masuk ke steel woolnya. Setelah tadi sampai di amplas 2000, lalu masuk ke steel wool 01, itu digosok lagi supaya menghilangkan goresan-goresan ya, yang kadang-kadang nggak bisa hilang dengan amplas begitu saja, tapi kita perlu yang namanya steel wool supaya goresannya itu benar-benar hilang, jadi hasilnya nanti lebih mantep. Itu juga kita lakukan arah berlawanan juga ya, dari sebelahnya kemudian di sebelahnya lagi, jadi nggak cuma satu arah saja yang kita lakukan. Setelah itu kita lanjutkan lagi, ini sudah tahap akhir ya sebenarnya, tahap akhir. Ini udah steel wool 00, kemudian nanti masuk proses polish pakai metal polish ya. Jadi saya ngamplas itu mulai dari 400 sampai 2000 masuk steel wool 01, kemudian lanjut lagi amplas 1000 sampai 5000, terus kemudian steel wool 00, habis itu metal polish lagi. Jadi prosesnya sangat panjang sebenarnya. Jadi di sini tuntutannya yang harus benar-benar sabar ya, karena ngamplasnya itu memang butuh kesabaran, kalau enggak sih hasilnya bakalan kacau, jelek gitu. Jadi ini udah proses akhir, pakai metal polish supaya mantep, mengkiliu ya enggak. Saya dulu di prosesnya bisa kita lihat setelah ini ya, seperti apa hasilnya ya, dilihat aja. Nah ini hasil yang sudah kita poles pakai metal polish, silahkan dilihat. Nah seperti itu hasilnya, berkat kesabaran. Nah seperti itu hasilnya. Kemudian masking tape-nya dicabut, cile. Nah ini dia hasilnya, mantap. Tentunya nanti gitar ini akan ada sampel soundnya, bukan saya yang review tentunya, ada nanti yang review teman saya. Sabar aja, tungguin aja. Nah ini dia hasil fretnya, kemudian fret endnya seperti itu. Ini masih ada bias-bias cahaya ya, jadi bisa beda nanti. Nah ini dalam tampilan gambar ya. Nah berikut adalah sampel sound dari Kakang Hariska dari Harsh Music Studio. Selamat menyaksikan, sampai ketemu lagi, see you.